Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas seperti kalian lihat di sini, 133 exchange ya. Dan ini bisa dibilang cukup rame di beberapa negara, bukan cuma Indonesia aja guys. Dan karena 133X ini masih jadi satu kesatuan dari perusahaan Global Success Investment Group gitu ya. Jadi mungkin nanti gue bakal seling-selingin untuk bahas itu juga. Oke. Dan mungkin yang pertama terkait exchange ini ya, langsung to the point aja, kalian wajib hati-hati ya guys. Di sini mereka itu ngajak kalian trading ya, secure, fast, efisien gitu ya bilangnya gitu kan. Padahal dalamnya cuma aplikasi money game skema Ponzi. Hati-hati. Kemudian ya guys, ini udah postingan dari lama dari Visin. Kalau Global Success Investment ini masih dari satu kesatuan nih ya. Kalian bisa lihat ya, Duex, Pichex, 68EA ya memang pernah gue bahas cuma 68EA, tapi ini semuanya tuh sama ya guys. Mereka punya sistem yang sama, trading-tradingan di bidang kripto, padahal di dalamnya cuma mengandalkan duit-duit dari para membernya, diajak ke dalam aplikasinya, disuruh deposit, investasi, duitnya diputar-putar di situ aja guys. Dan kalau kita pindah sekarang ke dalam websitenya 133x.com ya, kalian bisa lihat tampilan dari webnya kayak gini guys. Ya, seperti biasa. Sebenarnya template-nya tuh hampir mirip sama aplikasi-aplikasi dengan modus trading kripto yang terdahulu ya. Contoh yang paling besar kemarin tuh ya Redford ya. Tuh juga ngeri banget. Sampai ya adu debat, adu ini sama pemainnya. Di sini cuma ada begini aja guys. Dan yang pengen gue bahas di sini, gue tuh selalu lihat ke bagian bawah ya. Karena menurut gue zaman sekarang itu penting banget untuk yang namanya punya sosial media. Kan nih maksudnya di bidang kripto ya. Kripto tuh udah canggih banget guys. Masa iya dia tidak punya satu sosial media pun gitu ya di dalam website resminya. Dan apalagi ketika gue ngeklik about us nih ya guys, kan gue pengen tahu dong sebagai orang yang mungkin investasi ke dalam aplikasi ini ataupun perusahaan ini gak ada sama sekali tentang perusahaannya. Kosongan gini aja guys. Ngeri gak? Bahkan biasanya penting juga untuk mencantumkan alamat dari kantornya, kantor pusatnya, sehingga kita tahu nih regulator mana ataupun misalkan dari negara mana. Dan perizinannya itu juga kita akan sesuaikan guys. Ya misalnya di Indonesia sekarang ada OJK, misalkan di Australia ada ASIC gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Beda negara beda regulator. Makanya itu penting ketika kalian investasi itu tahu perusahaan ini tuh asalnya dari mana ya. Kemudian gitu ya, melihat kasus Redford terdahulu gitu ya. Mereka itu biasa trading di mungkin koin-koin atau entah sebutannya koin atau token entahlah ya pokoknya, yang cuma ada di aplikasinya, cuma ada di websitenya. Mereka atur dan manipulasi grafiknya sehingga kalian percaya kalau itu real, karena itu ada di aplikasinya. Dan mereka gak akan pakai bisa dibilang koin-koin yang populer seperti Bitcoin misalkan gitu ya guys. Mereka gak akan pakai itu. Kalaupun kalian trading, kalian gak diarahkan ke situ guys. Kalian akan diarahkan ke koin-koin yang cuman ada di dia, dan dia manipulasi. Kalaupun ini ada koinnya real, ada juga kak koinnya real di Coin Market Cap ya. Kalian coba lihat grafiknya sebaik-baiknya. Apalagi misalkan kalian trading bukan cuma di 133X gitu ya. Misalkan kalian juga punya aplikasi yang sudah resmi, sudah ada izinnya gitu ya. Kalian compare apakah sama. Dan gue lihat juga di sini tradingnya trading sinyal. Coba kalian praktekin kalau emang ini benar gitu ya. Kalian praktekin di aplikasi yang legal ataupun resmi. Apakah cocok? Pasti biasanya kagak.
Jauh banget, karena ujung-ujungnya semua ini udah manipulasi guys. Keuntungan kalian manipulasi, grafik-grafik kayak gini juga ya dimanipulasi, harga dimanipulasi ya. Jadi cuma ada di aplikasinya, semuanya semu guys ya. Dan sekarang kita pindah ke Global Success Investment Group ini. Dan yang anehnya menurut gua, kalau ini adalah sebuah perusahaan besar ya guys, nama websitenya harusnya bisa mengikuti dengan nama brandingannya. Gak perlu ada angka-angka 88, iya angka hoki gitu kan. Enggak ya, terus ini ya domainnya itu VIP, kagak bukan .com guys. Itu aneh sekali menurut saya ya. Dan kurang lebih sama website ini dengan 133X itu gitu ya guys. Kan penting ya, gue tuh selalu pasti ngecek ini guys, udah pasti guys. Coba kita klik. Nah, dia di sini ada nulis BlackRock ya. Tapi gue yakin cuman kata-kata, terus ngambil fotonya ditempelin gitu doang. Dan ini lihat deh kayak gini doang. Ini tampilannya bener-bener ya. Terus ngambil foto ini ya, pemimpinnya, tempelin ya, itu udah sering banget terjadi kan. Cuman kata-kata gini aja guys ya. Sini ada ya, cuma berita-berita begini saja. Nah, penting lagi kalau kita misalkan lihat ya, our team. Kita pengen lihat kan, timnya dia siapa aja sih? Nih kan, visioner behind global success. Nih leader kosong, kata-kata lagi. Kita kan mau lihat by personnya ya. Karena menurut gue penting kalau ketika kalian berinvestasi itu kalian tahu juga siapa pemimpinnya, CEO-nya, tim-tim hebatnya gitu kan. Nah nih ada namanya tapi nggak ada fotonya. Dan biasanya nama-nama ini ternyata muncul ya guys, fotonya nih agak mungkin loading ya. Kita lihat satu nih, nggak bisa diklik, cuma gini doang guys. Nah biasanya foto zaman sekarang ya udah canggih AI, atau dulu ada macam kayak bule-bule yang dibayar gitu guys ya, cuma gitu doang. Kita tidak bisa, kalaupun kalian cari, nah ini kelihatan banget kan AI-nya. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kocak juga, dan ini juga tidak ada sosial medianya sama sekali. Dan ya dia masih jadi satu kesatuan dari 133 Exchange ya. Terus gue lihat ada artikel ini guys. Jadi ada yang ngepost untuk ngejelasin terkait Global Success Investment Group review ini. Kalau kita lihat nih ya webnya 2025 di bulan April tanggal 24. Yang notabene sebenarnya udah jalan beberapa bulan, tapi ini masih sangat amat baru ya guys. Kalau kita mau bilang ini sebuah perusahaan besar, oke? Terus di sini dia udah ngasih warning ke kita terkait beberapa poin yang mungkin disampaikan nih. Global Success Investment Group appears to be a scam investment group ya. Dia tuh kan muncul dari nih ada WhatsApp dan juga ada Telegram. Nah, dia tuh ngebangun ini semua dari mentoring, coaching, terus juga melalui seolah-olah profesional dan segala macamnya. Padahal itu semua dia nge-share untuk kepalsuan nih guys, kebohongan. Terus ini untuk daftarnya kayak gini tampilannya guys ya. Terus juga kalau kita lihat ini juga ada untuk fake testimoni ya. Terus juga member ini dijanjikan untuk kalian tuh bakal profit terus menerus, atau uang kalian tuh bisa berkali lipat lah ya dihasilkan. Padahal sebenarnya ya tipu-tipu aja. Terus kemudian juga ujung-ujungnya kalian akan jadi korban ya, ketika nantinya udah nggak bisa membayar atau penarikan kalian tuh diblok ya guys. Skemanya pasti udah kayak gitu aja guys ya, nggak jauh-jauh dari situ aja nih ya. Guarantee returns, terus juga macam-macam nih, screenshot of profit ya. Di sini dia juga ngejelasin bahwa expired dari aplikasi ataupun websitenya ini 2026 ya, setahun dari dia daftar ya guys.
di jam yang kurang lebih agak pendek. Nah kan, apakah di 2026 dia bakal see you bye-bye? Kita lihat aja guys. Terus ini undetected ya kan. Ya kurang lebih seperti ini untuk ulasan dari web yang gue temukan ya guys. Nah ini ada lagi guys, trading signal schedule ya, Global Success LLC membership basic ya. Yang basic nih tradingnya ada di 3 sinyal di 3 jam yang berbeda. Oke, team leaders, signal unlock, referral ya kan, gak jauh-jauh tuh guys dari situ ya kan. Dan yang ya secara logika guys, sejago-jagonya kalian sebagai seorang trader yang udah ahli banget, berani kalian memberikan sinyal-sinyal di jam tertentu ini dan udah pasti profit ya. Logikanya itu aja guys ya. Siapa yang berani melakukan ini itu luar biasa, gak masuk logika aja guys. Terus ini juga ada global time-nya juga. Nih kalau kita lihat, kalau global time kayak gini nih mengacu kemungkinan dari beberapa negara yang cukup banyak pemainnya mungkin, atau juga diselingi sama kayaknya harus ada negara-negara yang berkembang kayak contoh Amerika, padahal mungkin sasarannya bukan ke sana guys, tapi ya buat tadi ya manipulasi ataupun fake ya kan, seolah-olah kayak lihat dari sini kemungkinan nih banyak pemainnya di Amerika Serikat aja main gitu misalkan ya, padahal sebenarnya semua itu palsu guys. Dan di tabel ini ya member, untuk 90 hari income-nya kalian guys, untuk penghasilan kalian dari mulai paling rendah nih misalkan $500, 10 hari, 20 hari dan seterusnya. Tidak ada sedikit pun kalian mengalami kerugian, dan itu sangat aneh ketika kalian trading di bidang kripto ya. Sejago-jagonya orang, sejago-jagonya trader pasti ada kecengklek juga ya. Bisa profitnya turun, bisa naik, dan ini persentasenya ini udah pasti banget nih hitungannya ya guys. Sedangkan kalau kalian trading ya kan gak bisa dipastikan fix profitnya itu sama gitu ya. Profit hari ini $10, besok $10 lagi seterusnya, kan bisa makin meningkat atau bisa makin menurun ya. Beda-beda, namanya fluktuasi guys. Dan ini juga kurang lebih sama guys dari reward kalian untuk jadi agen. Agen cari-cari member ya. Pokoknya kayak begini ya kan, gak jauh-jauh dari aplikasi money game skema Ponzi kayak gini guys. Dan juga tadi ya sebenarnya gue lihat di webnya, dia tuh cuman kayak legalitasnya itu cuman dicantumin MSB doang guys ya, untuk 133 exchange ini. Dan sering kali ya gue udah bilang ya, kayak sertifikat ini bukan jadi acuan kalau investasi itu aman. Apalagi juga ada Colorado Secretary of State, itu jatuhnya cuma kayak kalau di Indonesia tuh ya badan hukumnya aja gitu loh guys, bukan sebagai izin dari usahanya yang dijalankan. Beda banget gitu ya guys. Jadi 2 sertifikat ini sering banget dijadikan sama para penipu untuk seolah-olah jadi kayak izin. Padahal sebenarnya kalau kalian cek di website mereka itu, mereka pun nge-state kalau mereka ini tidak memvalidasi ataupun memverifikasi usaha yang dijalankan. Mereka hanya menjalankan untuk pendaftaran dari badan usahanya. Dan kalau untuk Vincent ini lebih kepada dia untuk pengecekan money laundry dan terkait terorisme. Dan di Indonesia itu ada namanya PPATK. Itu udah sering banget gue bahas, dan udah dulu gue udah sampai mencari tahu, mendetailin gitu ya. Tapi capek ya kalau tiap ngebahas buka itu lagi, ini lagi gitu ya guys. Jadi udah sering banget ya pakai sertifikat MSB ini. Kenapa? Karena pertama, dia ini ada di Amerika. Orang pasti ngeliatnya, wih canggih, keren. Dan yang kedua, cara dapetinnya gampang banget guys. Cuma daftar online, ya kan, upload beberapa dokumen, setelah itu selesai. Hitungan berapa hari kalian udah dapet sertifikat balikannya. Ya, sekali lagi kalian wajib hati-hati sama sertifikat ini pokoknya.
Oke, jadi banyak beberapa share-sharean juga guys. Nih kayak ini Liam Hunt, Global Chief Analyst and Head of Crypto Division. Nah, pertanyaannya, apakah kalian percaya dengan foto ini? Ini kalau menurut gue ya AI banget guys ya. Tampilannya sangat amat AI. Dan banyak juga video-video ya, ini bukan cuma di Indonesia aja. Ada di beberapa negara juga. Bukan cuma di Indonesia aja guys. Dan nih, real kah nih? Kalau menurut gua enggak, ini tempelan aja guys. Kelihatan dari sisi-sisi ujung sini. Ya, dan terang banget nih. Nah, ini dia udah mulai nempel-nempelin gini nih. Tapi ini kelihatan tempelan banget guys. Kelihatan tempelan banget. Tuh, di bagian apa namanya, lampu jalannya ini, lihat deh sisi-sisinya ya. Nah, ini juga rapi banget nih, rapi sekali gitu ya, dan cerah banget gitu loh. Ini apalagi ya, kan kalau ada cahaya dari ujung itu ada. Nah, ini mungkin iya nih, jauh sekali tapi ya videonya. Tapi menurut gue cukup masif ya, ini di beberapa negara juga. Orang-orang pada mengadakan pertemuan, pamer-pamer segala macem. Padahal sebenarnya ya tinggal nunggu waktu aja guys ya, jadi bom waktu. Dan memang ya ngeri juga nih, cukup ngeri dia, cukup masif ya. Tapi sekali lagi, kalau kalian mau investasi di bidang kripto, banyak kok yang aplikasi-aplikasi investasi yang ada di Indonesia tuh yang sudah diawasi OJK ya. Kalian tinggal searching aja di Google. Ntar kalau gue sebut, gue dibilang promosi ya, endorse, pengen gue sebenarnya. Tapi ya itulah ya guys. Terus juga ini ada muncul BlackRock. Gue inget sama aplikasi sebelumnya gue udah pernah bahas BlackRock juga. Ini sering banget ya, perusahaan ini tuh namanya diambil guys di aplikasi-aplikasi yang ya kagak cocok gitu ya. Jadi ya suka-suka ya, mau ditampilin BlackRock kayak, mau ditempelin juga misalkan Binance kayak, mau siapa gitu ya. Ya mereka mencari nama dompleng biar lebih keren dan lebih meyakinkan. Padahal sebenarnya gue yakin banget sih BlackRock gak ada urusannya dengan aplikasi model seperti ini yang sudah terlihat banget Ponzi-nya ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye-bye.